Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali lagi tentang materi 5C, yaitu subtema 3 PB2. Nah, sekarang kalian bisa melihat tayangan di sini, yaitu kita belajar tentang ayo berdiskusi. Nah, di situ anak-anak ya, anak-anak tentunya saat menonton televisi, apakah kamu pernah melihat iklan seperti ini? Ya, yang disampaikan oleh dua orang atau lebih. Biasanya mereka ini menyampaikan iklan dalam bentuk percakapan, yaitu percakapan iklan melalui media elektronik. Biasanya lebih bervariasi ya anak-anak ya. Jadi selain percakapan, apalagi yang biasanya ada dalam iklan media elektronik? Nah, di sini kamu lihat ya, iklan media elektronik biasanya lebih bervariasi. Selain percakapan, apalagi yang biasanya ada dalam iklan media elektronik? Nah, sekarang ayo kita diskusikan ya anak-anak ya bersama teman-teman kalian. Nah, hari ini kita akan belajar menjelaskan isi iklan media elektronik. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis, yaitu gangguan pencernakan pada manusia. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Nah, sekarang kita akan menjelaskan isi iklan media elektronik. Nah, pertama adalah sebuah iklan itu baik di media cetak maupun media elektronik memiliki sebuah isi, ya, sebuah isi atau pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini nanti ada berikut yaitu langkah-langkah memahami isi iklan pada media elektronik ya. Nah, nanti kalian bisa belajar tentang media elektronik itu tadi. Langkah-langkahnya yaitu pertama, kalau media elektronik dengarkan dengan seksama. Kemudian untuk iklan di televisi, kalian bisa perhatikan pula video atau gambar yang disajikan. Dan yang ketiga, nanti tuliskan dan pahami informasi, yaitu informasi penting yang disampaikan dalam iklan tersebut. Jadi untuk membuktikan seberapa jauh kamu memahami isi sebuah iklan. Nah, sekarang kita bisa bermain peran ya anak-anak ya. Yaitu mungkin bisa kalian lihat tentang iklan ya, iklan di sini nanti itu. Nah, di situ teman-teman ini akan menjelaskan beberapa isi iklan media elektronik. Pertama tadi ya, kamu bisa membuka bacaan percakapan pada halaman 82. Nah, di situ ada percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, jadi kamu bisa membaca percakapan pada halaman 82 ya. 82 dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di situ ada Nina dan Fitri. Nah, ini anak-anak ya, ini Nina dan Fitri sedang membawa pisang kan, ini ada. Nah, ini Nina dan Fitri. Nah, di situ Nina melakukan percakapan dengan Fitri. Saya bacakan sepenggal saja sekilas untuk anak-anak bisa dengarkan. Misalkan Nina dan Fitri gini, Nina. Aduh Fit, perutku terasa perih karena aku belum makan pagi. Dan Fitri menjawab, oh ini Fitri kan mempunyai pisang. Nah, coba makan pisang ini saja Nin, sambil memberikan buah pisang ya tadi Nina tadi. Fitri memberikan pisang, bukan Nina tapi Fitri. Fitri sambil memberikan buah pisang. Ini dia berkata, lain kali kamu jangan lupa makan pagi Nin. Makan pagi itu penting loh. Nah, gitu. Terus Nina bilang setelah diberi pisang, Nina bilang terima kasih Fit, pisangnya terlihat lezat dan segar. Fitri menjawab, ini pisang dari Lampung, pisang ini ditanam oleh petani setempat Nin. Oh iya, buahnya enak dan rasanya manis. Dia itu sampai setelah diberi pisang terus dimakan, dia merasakan rasa pisang tadi. Katanya buahnya enak dan rasa manis. Terus Fitri menjawab, iya Nin, pisang Lampung ini sudah dijual di berbagai tempat ya.
ya. Sudah dijual di berbagai tempat, bahkan sudah menembus pasar internasional. Apalagi dibandingkan dengan pisang impor, pisang asli Indonesia tidak kalah saing, bahkan lebih unggul dari segi rasa dan ukuran. Selain itu, pisang ini aman dikonsumsi siapa saja, anak-anak ya. Jadi Fitri juga menerangkan bahwa pisang tersebut bisa dikonsumsi siapa saja karena dilihat dari segi ukuran dan rasanya itu. Jadi Nina juga langsung merespon, wah, besok aku akan minta ayah dan ibuku untuk membeli pisang Lampung ini sebagai persediaan di rumah. Harus dong. Dan keluargaku juga membeli banyak pisang ini. Setiap hari kami mengonsumsinya. Pisang itu mengandung vitamin yang baik untuk tubuh. Selain pisang, Indonesia juga banyak menghasilkan buah lain yang tak kalah sehat dan lezat. Terima kasih atas informasimu, Fitri. Sama-sama, Nin. Nah, anak-anak, dari segi iklan tadi kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, tadi apa isi iklan tersebut? Tentunya apa? Tentang apa tadi? Makan sehat, yaitu tentang buah, yaitu buah pisang yang tadi, ya. Apa kelebihan buah pada iklan tersebut? Kelebihannya apa? Selain ukuran juga rasanya manis, anak-anak ya. Tadi yang sesuai dengan percakapan Fitri dan Nina tadi. Terus apa manfaat yang diperoleh dengan mengonsumsi buah dalam iklan tersebut? Nah, apa tadi anak-anak manfaatnya di sini? Nah, manfaatnya itu sangat bagus untuk pertumbuhan kita, ya kan tadi. Karena apa? Karena pisang itu termasuk buah yang enak. Enak anak-anak ya, memang manis rasanya, juga bisa dikonsumsi siapa saja itu. Apa tujuan iklan tersebut? Dibuat untuk memperkenalkan buah pisang, tentunya ini dari pisang dari Lampung, karena tidak kalah dengan pisang-pisang yang lain tuh. Jadi bisa menembus pasar internasional ya anak-anak ya tuh, karena ini sudah ditanam oleh petani. Tuh. Jadi buahnya enak dan rasanya manis. Tuh. Jadi selain pisang itu, Indonesia juga banyak menghasil buah yang lain yang tak kalah sehat dan lezat. Tuh. Jadi di sini tujuan iklan adalah untuk memperkenalkan buah pisang ini anak-anak ya, serta buah-buah yang lain yang ditanam di Indonesia itu anak-anak. Terus sekarang langsung kita lanjut, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia. Nah, tentunya anak-anak bisa melihat gambar ini ya, tayangan ini. Jadi di situ ada ya anak yang namanya Rudi. Nah, sepulang dari sekolah ini Rudi merasa lapar. Ia sudah tidak tahan jika harus menahan lapar ya sampai di rumah. Jadi dia itu pulang sekolah tidak tahan menahan lapar. Terus kemudian Rudi pun mengabaikan pesan ibunya untuk apa? Tidak jajan, sebenarnya tidak boleh jajan sembarangan. Nah, tapi ini Rudi jajan di pinggir jalan, makanan yang ia beli dikerubungi lalat. Kamu bisa membayangkan anak-anak ya, kalau makanan dikerubungi lalat bagaimana? Nah, itu juga sausnya mencolok dan terlihat tidak sehat. Lalu sesampai di rumahnya, Rudi sakit perut karena tadi itu jajan sembarangan anak-anak. Nah, lihat saja tayangan ini. Orang yang jual jajan itu dekat di tempat sampah. Tentunya tempat sampah ini banyak kuman-kuman ya, misalkan banyak lalat yang berterbangan ini ya. Jadi kalau orang yang jual makanan dekat tempat sampah, tentunya makanan tersebut akan tidak sehat karena dikerubungi lalat. Itu jadinya apa anak-anak? Bisa menyebabkan sakit perut kalau kita makan. Nah, itulah. Jadi di sini menurut kalian apakah, yaitu nomor 1, menurut kalian apakah gangguan pencernaan yang dialami oleh Rudi? Tuh ya. Terus apa penyebab gangguan pencernaan tersebut? Yang ketiga pertanyaannya, apa akibat dari gangguan pencernaan tersebut? Terus apa gejala dari gangguan pencernaan tersebut? Nah, kalau kamu melihat tayangan seperti ini,
Rudi tadi sudah mengabaikan pesan ibunya. Dia dilarang jajan sembarangan, tapi mereka tetap jajan sembarangan karena mereka Rudi tadi tidak tahan lapar, menahan lapar pulang sekolah. Kemudian dia tahu orang jual jajan tadi. Nah, tentunya orang yang jual jajan tadi dekat-dekat tempat sampah. Nah, di situ makanan yang ia beli tersebut telah dikerubungi lalat. Sausnya saja digunakan juga terlihat tidak sehat karena berwarna mencolok warna mencolok. Jadi sesampai di rumah Rudi itu merasakan sakit perut. Ia pun minta maaf kepada ibunya karena tidak mendengar pesan ibu untuk tidak jajan sembarangan, anak-anak ya. Jadi kalau menurut kalian gangguan pencernaan yang dialami oleh Rudi adalah gangguan perut itu. Terus penyebabnya yaitu tadi makanan yang dikerubungi lalat. Terus akibatnya Rudi bisa sakit perut karena mengganggu pencernaannya. Terus gejalanya gangguan ini tadi merasakan perutnya sakit sekali itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu Memani akan melanjutkan tentang ayo membaca, yaitu mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Nah, di situ tadi ada pada halaman 84 menyebutkan bahwa Nina dan Adi itu sedang menonton televisi di iklan dalam media elektronik ya. Ketika sedang melihat tayangan iklan, ada satu iklan yang menarik perhatian Nina dan Adi. Iklan itu berisi informasi tentang pameran karya seni di Taman Ismail Marzuki. Kemudian Nina langsung teringat pelajaran di sekolahnya, yaitu tentang karya seni rupa di Indonesia. Nah, anak-anak, karya seni rupa Indonesia itu banyak sekali anak-anak ya. Nah, di sini karya seni rupa Indonesia sangat beragam, yaitu sangat beragam jenisnya. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni bermacam-macam juga. Ada yang terbuat dari kain, kayu, bahkan dapat berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Di sini ada contoh-contoh karya seni yang ada di daerah Indonesia, antara lain seni batik. Nah, ini kamu lihat seni batik. Seni batik ini, nah ini anak-anak ya. Seni batik, seni tenun, juga seni topeng serta ukir-ukiran. Nah, ini. Nah, di sini ada seni tenun, yaitu ikat tenun motif Toraja. Ini motif tenun. Sedangkan ini motif batik dari itu batik atau kain ya. Terbuat dari kain ini motifnya namanya motif batik motif parang rusak. Jadi kalau kalian melihat orang memakai atau penari memakai kain batik bermotif parang rusak, tentunya kamu bisa melihat ciri khasnya. Ini anak-anak ya. Ini kamu lihat ciri khas dari motif parang rusak. Ini sering sekali dipakai untuk pentas seni anak-anak ya, karena motifnya selain cerah juga, terus bisa sebagai mengingat-ingat bahwa motif parang rusak ini seperti ini. Kemudian ada lagi motif ukiran. Motif ukiran seperti seni ukir Jepara. Ini anak-anak, seni ukir Jepara. Ini sangat bagus sekali anak-anak, itu membutuhkan kreatif para pengukir ya. Dia sangat telaten untuk mengukir sebuah kayu. Nah, terus tadi terlihat kayu yang sudah diukir itu kelihatan bagus. Ini ada sepertinya seperti hutan ya itu. Jadi ada ukiran kayu, terus ada ukiran binatang, juga ada ukiran anak. Misalkan di sini seperti mengisahkan seorang gembala ya, anak mengembalakan ternaknya. Di sini itu kamu lihat ukiran kayunya sangat bagus sekali. Kemudian yang keempat adalah seni itu lagi topeng. Nah, karya seni topeng ini kemungkinan besar ini kamu sudah melihat ciri khas topeng. Kalau ini topeng dari Bali, ciri khasnya seperti ini. Jadi kalian bisa mengidentifikasikan yaitu tentang topeng Bali yang
ada punya ciri khasnya itu anak-anak ya. Kalau tenun ikat ciri khasnya seperti ini, motif toraja ya. Kalau ini motif parang rusak. Nah, parang rusak itu motif batik parang rusak itu berasal dari Jawa ya anak-anak ya. Terus ada lagi seni ukir. Seni ukir ini dari Jepara, terkenal anak-anak ya. Seni ukir ini dari Jepara itu sangat terkenal sekali seni ukirnya, karena di sana banyak kayu yang diukir misalkan untuk pintu rumah ya, pintu rumah, kemudian hiasan, itu banyak sekali yang diukir karena di sana terkenal dengan ukirannya, itu ukiran dari kayu Jepara, ukiran Jepara. Kemudian yang ini topeng, memang dominan topeng Bali itu ciri khasnya ada sendiri nih, seperti ini ya kan, ini nama topeng dari Bali. Nah, dari seni topeng dan ukiran, contoh karya seni daerah lain tuh sudah saya sebutkan, mulai tenun ikat, batik motif parang rusak, seni ukir Jepara, dan topeng Bali. Apakah di daerahmu memiliki karya seni rupa yang khas anak-anak? Tentunya pasti ada ya. Kita akan mencari informasi ini anak-anak ya, dari karya seni daerah, mungkin dari media cetak atau elektronik. Kemudian kita bisa mencetak gambar karya seni tersebut, juga bisa kamu tempelkan ya, mungkin untuk tambahan kreasi kalian, tambahan informasi yang dapat diperoleh dari sebuah gambar. Jadi kamu nanti bisa mempresentasikan tuh. Misalkan kalau dari Tulungagung itu banyakkan apa anak-anak, nah, yang dihasilkan ada motif batik ya. Kalau di sini Tulungagung itu motif batik dari Satrio Manah ya, istilahnya sudah punya nama batik Satrio Manah itu Tulungagung tuh. Terus ada lagi namanya batik Barong, juga batik Gajah Mada, itu juga berasal dari Tulungagung. Mungkin kalian bisa mencari motif batik tersebut. Kemudian kita langsung ya, ini tadi tentang motif batik tadi ya, sudah selesai. Kemudian kita akan buat sebuah percakapan iklan anak-anak dari media elektronik dengan tema apa? Temanya yaitu menjaga asupan makanan sehat. Jadi anak-anak nanti bisa membuat percakapan iklan ya dengan tema menjaga asupan makanan sehat. Ini kamu harus bisa membuat percakapannya ya, mungkin 2 orang anak-anak ya. Terus kemudian yang kedua, apa sebutan untuk gangguan pencernaan yang disebabkan meningkatnya kadar asam lambung? Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri dari gangguan pencernaan tersebut. Yang keempat, tuliskan 3 contoh karya seni rupa Nusantara beserta daerah asalnya. Nih, nanti kamu bisa mengerjakannya. Kemudian setelah ayo berlatih tadi ya anak-anak ya, kita langsung ayo merangkum. Nah, selain ayo merangkum tadi nanti bisa mengerjakan ayo berlatih. Ayo merangkum itu apa saja yang sudah dipahami tadi yang sebutkan di depan, menjelaskan isi iklan media elektronik, kamu tulis langkah-langkahnya, dan mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia. Yang ketiga tadi, mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Jadi kamu bisa memberikan contoh karya seni rupa di daerah kamu, tuh ya anak-anak ya. Kalau mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia, kamu bisa memberikan contoh gangguan pencernaan dan cara mengatasinya. Terus saya ulangi lagi, jadi pertama tadi langkah-langkah memahami isi iklan media elektronik. Jadi semua kamu nanti bisa melakukannya ya. Terus untuk menjawab ayo berlatih. Saya ulangi, pertanyaan pertama, buatlah sebuah percakapan iklan, itu percakapan iklan media elektronik dengan tema menjaga asupan makanan sehat. Itu anak-anak ya. Tentunya kamu bisa membuat percakapan 2 orang, misalkan di sini Kenu dengan Clement membuat percakapan tentang asupan, itu menjaga asupan makanan sehat. Mungkin ada lagi Tiffany sama Ashley
bisa membuat iklan percakapan menjaga asupan makanan sehat. Pokoknya kalian bisa membuat percakapan 2 anak dan anak ya. Demikian anak-anak yang kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Terus bisa mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia. Kemudian bisa menjelaskan isi iklan media elektronik. Nah, itu anak-anak ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi wawasan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.